anak-anak sekalian. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Miss Meta. Jangan bosan-bosan ya dengan suaranya Miss Meta. Pada pagi hari ini, kita akan belajar IPA, tema 6, subtema 3 mengenai kalor terhadap kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kemarin kalian sudah belajar dengan Miss Yula tentang apa? Tentang perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu ada berapa kemarin yang sudah dijelaskan Miss Yula? Ada 3. Apa saja itu? Yang pertama, ada konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Yang kedua, ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Dan yang terakhir ada radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai konduktor dan isolator. Benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perpindahan kalor mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Sekarang kalian perhatikan gambar di samping ini. Di sini ada seseorang yang sedang mengambil kue dari dalam microwave atau oven. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan mengambil makanan setelah dipanggang di microwave atau oven. Pada gambar tersebut tampak seseorang menggunakan kain lap untuk mengangkat wadah berisi makanan dari microwave atau oven. Kain lap termasuk bahan bersifat isolator. Kain lap digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dari loyang sehingga tangan terhindar dari luka bakar. Wadah yang digunakan untuk memanggang terbuat dari bahan aluminium. Aluminium digunakan untuk mempercepat perpindahan kalor sehingga makanan matang secara merata dan cepat. Aluminium termasuk bahan bersifat konduktor. Next, perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dalam tabel berikut. Yang pertama, jenis perpindahan kalor untuk konduksi. Cara menghambat perpindahan kalor menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti yang terbuat dari karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Cara mempercepat perpindahan kalornya menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Untuk konveksi dan radiasi, itu cara menghambatnya menjauhi dan memadamkan sumber panas. Untuk mempercepat perpindahan kalornya, memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Next. Nah, tadi kan kita belajar mengenai isolator dan konduktor. Nah, tadi kan belum Miss Meta jelaskan. Konduktor itu apa sih? Isolator itu apa sih? Lah, kita di sini akan belajar bersama-sama apa itu konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, di sini Miss Meta tambahkan catatan. Di sini ada semikonduktor. Apa sih semikonduktor itu? Semikonduktor adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Contoh bahan semikonduktor antara lain di sini Miss Meta beri contoh ada silikon. Ini gambar silikon ya. Yang kedua germanium ini gambarnya. Dan yang ketiga adalah gallium. Next. Nah, di sini juga ada gambar selimut dan jaket. Ada panci, oven, mobil dan motor, ini setrika. Bagaimana cara kerja selimut? Nah, selimut itu memperangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama.
Bagaimana? Nah, yaitu untuk memperangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Terus untuk panci, bagaimana dengan panci yang biasa digunakan di dapur? Nah, panci itu terbuat dari bahan logam, misalnya dari aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan mengantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian pada panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Next, tadi gambar yang 3 itu oven atau pemanggang. Juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Pemanggang biasanya berbentuk kotak dan tertutup. Bentuk yang tertutup ini ingin memaksimalkan panas untuk mematangkan makanan secara merata. Terus tadi gambar yang keempat itu mesin mobil dan motor. Mereka itu terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik, sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Dan gambar yang terakhir tadi ada setrika ya anak-anak ya. Kalian tentu memiliki setrika di rumah. Pada zaman dulu, sebelum ada setrika listrik itu, atau belum ada listrik, masyarakat itu menggunakan setrika yang bahannya dari bara arang sebagai sumber panasnya. Arang hitam dibakar terlebih dahulu. Setelah menjadi bara, baru kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Setrika ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya setrika arang ini terbuat dari tembaga yang berat. Nah, gambarnya seperti ini, anak-anak sekalian. Ini setrika pada zaman dulu ya, sebelum adanya setrika listrik. Sumber panas berbeda dengan setrika listrik yang digunakan sekarang. Sumber panas yang sekarang itu, listriknya itu dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika. Agar panasnya sampai dari kabel listrik ke pakaian, maka pada alas atau bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Next. Nah, di sini Miss Meta beri contoh peralatan yang ada di rumah yang menggunakan bahan isolator dan konduktor. Ini tadi nama alat, bagiannya ada pegangan panci. Bahannya terbuat apa? Dari plastik. Kegunaannya untuk membuka dan menutup tutup panci. Sifat hantarannya itu isolator. Yang kedua, alas setrika. Alas setrika yang bagian bawah ya anak-anak ya, itu terbuat dari tembaga. Kegunaannya menghaluskan pakaian. Sifat hantarannya itu konduktor. Terus ada ujung solder. Ujung solder itu kan dia terbuat dari besi. Nah, kegunaannya melekatkan patri. Sifat hantarannya itu konduktor. Kemudian gagang solder. Gagang solder itu juga terbuatnya dari plastik ya, biar kita tidak kepanasan. Memegang solder saat digunakan, sifatnya itu bersifat isolator. Terus ada pegangan setrika terbuat dari plastik. Kegunaannya memegang setrika saat digunakan. Sifat hantarannya isolator. Panci, bahannya aluminium. Gunaannya memasak dan merebus air. Sifat hantarannya konduktor. Dan masih banyak lagi. Contohnya misalnya spatula. Spatula itu yang biasanya buat menggoreng tuh. Nah, itu kan ada yang terbuat dari kayu. Berarti sifat hantarannya kalau yang terbuat dari kayu itu isolator. Terus ada yang terbuat dari aluminium juga ya anak-anak ya. Dari aluminium itu berarti kegunaannya yang buat menggorengnya itu konduktor.
konduktor. Nah, kalau pegangannya spatula itu kan ada yang dari plastik juga. Nah, itu sifatnya isolator. Oke. Oh, sudah selesai anak-anak sekalian. Semoga pembelajaran pada hari ini mengenai konduktor dan isolator pada benda-benda yang menghambat serta mempercepat perpindahan kalor kalian dapat mengerti dan kalian dapat pahami. Apabila kalian masih bingung mengenai pembelajaran pada hari ini, kalian bisa langsung WA Miss Meta atau Miss Yula. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Selamat pagi.